Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ke dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di Facebook, cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Jimmy Octaviano. Judul kisahnya adalah Gadis Misterius. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Selamat siang, terima kasih udah izinin aku gabung. Salam kenal dan salam hangat dariku. Malam ini aku akan berbagi kisahku. Jadi malam itu pukul 9.30 malam, aku pulang dari gereja bersama teman-temanku. Saat itu kondisi hujan deras disertai kilat petir. Lalu karena kasihan, aku berinisiatif untuk mengantar teman-temanku itu sampai ke rumah. Sebab dia naik sepeda sedangkan aku naik motor dan jalan menuju rumahnya. Dan jalan menuju rumahnya harus melewati persawahan yang sepi dan gelap. Kami berjalan beriringan sambil aku menerangi jalannya. Kami sempat ngobrol banyak hal, mulai dari asmara, keluarga, sekolah, dan cita-cita. Tanpa terasa saat kami mengobrol sampai kami di tempat tujuan. Ibu temanku mengucapkan terima kasih karena sudah mengawal anaknya. Setelah itu aku pun berpamitan pulang. Saat perjalanan pulang, aku bertemu dengan gadis yang membawa bayi. Karena kasihan, aku pun berhenti dan bertanya pada gadis itu, "Mbak, hujan-hujan gini mau kemana?" Namun gadis itu diam dan hanya menunjukkan ekspresi sedih. Lalu aku menawari gadis itu tumpangan. "Mbak, mau saya antar pulang? Kasihan adiknya kehujanan, nanti sakit." Gadis itu hanya mengangguk saja dan berkata dengan nada pelan, "Mas, nanti jalannya ikuti arahan dari saya ya." Aku pun menjawab, "Baik mbak." Karena saat itu hujan, aku tak berpikir yang macam-macam. Aku hanya berniat menolong. Sebelum berangkat, aku memberikan jas hujan yang aku pakai kepada gadis itu agar bisa melindunginya dan anaknya dari hujan. Saat perjalanan, gadis itu bertanya pada saya, "Mas, habis dari mana?" Aku pun menjawab, "Oh, habis dari gereja, ibadah cuman mengantarkan temanku dulu." Sambil kami mengobrol, gadis itu memberikan arahan untuk menuju rumahnya. Memang rumahnya cukup jauh. Setelah sampai rumahnya, gadis itu mengembalikan jas hujanku dan berkata, "Kamu adalah anak laki-laki yang baik. Terima kasih sudah mau mengantarku. Saat pulang nanti, ikuti lampu yang ada di sana." Sambil menunjuk ke arah lampu yang tidak jauh dari rumahnya. "Dan ingat, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." "Baik mbak, sama-sama. Saya pamit dulu ya," jawabku. Lalu aku memasukkan jas hujan ke bagasi motor, dan aku segera mengikuti arahan gadis itu. Dan ternyata lampu itu adalah jalan menuju ke rumahku. Seketika aku kaget dan termenung sampai di rumah. Kulihat waktu tidak berubah. Yang tadinya aku sampai rumah temanku pukul 9.45 malam,
serta setelah mengantarkan gadis itu dan sampai rumah tetap sama. Lalu aku melihat jas hujan yang kuberikan dalam keadaan kering. Dan keesokan harinya, aku mencoba menelusuri jalan yang ke arah rumah gadis itu. Dan yang kutemukan hanyalah area pemakaman. Ya, ini mungkin karena niatan baik dari pemuda itu ya, dari Mas Okta. Jadi mungkin kalau ada niatnya jelek, mungkin dia dapat cerita yang berbeda pula. Tapi ya yang jelas kalau hal seperti itu kita memang ada dan berada di sekitar kita. Jadi yang penting kita punya niat baik dan tidak punya pikiran macam-macam. Insya Allah, meskipun yang kita antar itu bukan manusia, tetap dia akan membalaskan budi baiknya dengan tidak mencelakai kita. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di dalam kolom komentar. Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini karena kita akan lanjut ke dua cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast Horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Safira Nur Laila. Judul kisahnya adalah Guru. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Seorang pengusaha sukses, sebut saja namanya Pak Didin, bukan nama yang sebenarnya, berbagi kisahnya dengan emakku. Pak Didin merasa bahwa masa mudanya itu cukup kelam. Banyak perbuatan tidak terpuji yang ia lakukan. Salah satunya adalah mencuri. Bersama dengan uaknya dan oknum aparat setempat, Pak Didin senang mencuri. Karena menggunakan ilmu tertentu, sangat mudah bagi mereka untuk menggasak hasil curiannya. Salah satunya adalah ketika mereka mencuri beberapa ekor kambing. Kambing curiannya tidak lantas dibawa pergi dalam keadaan hidup. Mereka memotong dan menguliti kambing itu langsung di tempat kejadian. Sang kambing sama sekali tidak bersuara. Pekerjaannya terasa sangat mudah, bahkan katanya serasa membuka jaket ketika mengulitinya. Uak Pak Didin dianggap cukup sakti, namun sayang kesaktiannya itu digunakan untuk mencuri. Pernah suatu ketika ia melakukan pembalakan liar. Ditebangnya kayu di hutan itu dengan kapak. Belum sempat ia menuntaskan pekerjaannya, polisi hutan pun datang. Polisi melihat TKP dan merasa bahwa mereka sudah datang terlambat. Dalam penglihatan polisi, pohon itu sudah tinggal tunggulnya saja. Padahal kenyataannya, pohon itu masih berdiri tegak dengan kampak menancap di kayunya. Suatu hari Pak Didin dan kawannya menyatroni sebuah rumah. Di dalamnya tinggal sepasang kakek nenek. Mereka memiliki banyak karung berisi beras atau padi. Dipanggulnyalah karung-karung itu untuk dicuri.
Satu orang, satu karung. Sang kakek yang melihat kejadian itu terlihat santai dan sama sekali tidak ribut meminta tolong. Pak Didin dan teman-temannya lari memanggul karung curian. Aneh sekali, sekian lama ia berlari tapi rasanya tak sampai-sampai. Nyatanya sampai pagi menjelang, Pak Didin dan teman-temannya hanyalah berlarian mengitari rumah itu. Pak Didin kaget. Sudah, berhenti. Istirahat dulu, seru kakek pemilik rumah. Pak Didin pun kaget. Keadaan sudah terang benderang. Nenek pemilik rumah menyiapkan makanan. Pak Didin dan teman-temannya mendapat wejangan. Ternyata kakek ini termasuk orang yang berilmu. Pak Didin dan kawan-kawannya meminta kakek menjadikan mereka sebagai murid. Kakek itu sebut saja kakek Hadi, dimana bukan nama yang sebenarnya ya. Menerima mereka untuk berguru kepadanya. Syaratnya mereka harus taubat, kembali ke jalan yang benar. Suatu ketika ruh Pak Didin diajak Kek Hadi ke Gunung G, tempat salah satu kerajaan jin berada. Kakek Hadi begitu dihormati. Di saat semua bersimpuh, hanya Kek Hadi yang diperkenankan berdiri bersama raja. Pak Didin kini telah bertaubat. Dia mengaku bahwa uang yang didapatkan dari perbuatan kriminal sangat banyak, namun tak pernah bisa bersisa. Pak Didin mengawali karir bersihnya dari seorang marketing. Uangnya tak seberapa jika dibandingkan dengan uang perbuatan tak terpujinya dulu. Namun, dari uang kecil itulah justru Pak Didin bisa sukses seperti sekarang. Orang-orang masa lalunya seringkali datang menggoda, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan melalui wejangan guru belinya itu, yaitu Pak Hadi, Pak Didin bisa berubah dan tidak tergoda. Kini Pak Didin juga mengikuti kumpulan pengajian. Dengannya Pak Didin merasa lebih tenang dan damai. Wallahu alam bisawab. Sekian cerita ini. Jadi teman-teman, ada yang tahu Gunung G itu di mana? Jadi pencuri ini mau berguru ya sama korbannya. Tapi ya istilahnya ini seperti kadal mau makan buaya. Ya mungkin itu jadi pelajaran untuk Pak Didin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan ya, dan selalu di jalan yang benar. Tetap tonton video ini karena masih ada satu lagi cerita yang gak kalah serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Safira Nur Laila. Judul kisahnya adalah Penghisap Darah. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Di kampungku ada sebuah hutan keramat. Kondisinya teduh dan rimbun. Pohon-pohon besar yang ditaksir berusia ratusan tahun, juga tanaman langka semisal pohon enau bercabang dua tumbuh subur dan lestari di sana.
Hutan tersebut juga merupakan habitat bagi hewan-hewan rimba seperti kera dan babi hutan. Rimbun dan suburnya hutan itu terlihat begitu hijau dan asri, terlihat dari kejauhan. Alasan kenapa hutan kami yang tetap lestari dapat dipahami, karena sangat jarang orang yang berani macam-macam di sana. Kematian beruntun yang terjadi beberapa tahun silam bahkan dikaitkan dengan penebangan hutan yang terjadi di hutan tersebut. Semua orang yang terlibat dalam proyek itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Juru kunci menyebut bahwa hutan Keramat dalam penglihatannya merupakan sebuah keraton yang megah. Seringkali dia bermalam di saung dalam hutan itu apabila dia pulang dari sawah terlalu petang. Perlu diketahui bahwa saung itu bukanlah saung tertutup yang memiliki bilik, jendela dan pintu. Itu hanyalah sebuah tempat beralaskan dipan dengan tiang dan atap. Adapun sisi-sisinya benar-benar terbuka tanpa ada penerangan. Mungkin kita bisa menyebutnya sebagai gazebo. Tidak jauh dari saung terdapat beberapa tunggul pemakaman yang dipagari dengan bambu dan kayu. Menurut juru kunci, isinya adalah keris-keris pusaka. Salah satu perbatasan hutan merupakan sungai yang salah satu sisinya adalah jalan aspal yang merupakan salah satu akses utama masuk ke desa kami. Berbagai macam hal ganjil tak jarang juga terjadi di tempat itu, semisal mesin motor mati atau mobil yang tiba-tiba tidak berfungsi. Melintasnya ular sebesar batang pohon kelapa yang panjangnya membuat jenuh orang yang ingin melanjutkan perjalanan. Kalau belum habis ular itu melintas di jalan, para pengendara sudah biasa nunggu. Suara dan penampakan kuntilanak, juga segerombolan ikan lele di musim kemarau yang tingkahnya seperti manusia. Nyatanya semua hal itu sudah dianggap sebagai fenomena alam belaka. Suatu hari seorang pencari madu tawon, sebut saja namanya Wawan, bukan nama sebenarnya, mengajak temannya Eka, bukan nama sebenarnya pula, masuk ke hutan untuk mencari madu. Tidak seperti Wawan yang sudah bertahun-tahun melakukan perburuan madu tawon, Eka belum terlalu lama bergelut dalam pekerjaan ini. Di hutan, Wawan dan Eka memutuskan untuk berpencar. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu pencarian madu. Wawan bercerita sebelum mereka berpisah dia berpesan, apabila ternyata Eka menemukan sarang tawon, disarankan untuk memanggil dirinya. Nanti biar ngambilnya bisa sama-sama. Nah, berpisahlah kedua pencari madu itu. Hingga tak terasa hari mulai petang. Wawan memutuskan untuk kembali. Tak lupa dia memanggil-manggil nama temannya, mengajaknya pulang bersama. Berkali-kali Wawan memanggil Eka, namun tak juga menuai jawaban. Dia pun berjalan mengelilingi hutan dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Dia menyangka bahwa mungkin temannya itu sudah pulang duluan. Wawan memilih pulang karena mengira temannya itu sudah pulang duluan. Menjelang maghrib, seorang perempuan berparas sederhana datang ke kediaman Wawan. Dialah istri Eka. Raut mukanya gundah. Sedari kemarin, Eka nyatanya belum pulang ke rumah. Wawan bingung. Kemana saja dia? Pikirnya dalam hati. Sangkala mulai datang dan akhirnya berubah menjadi siang. Eka tak kunjung pulang. Hingga suatu ketika terdengar kabar para warga berduyun-duyun masuk ke kawasan hutan Keramat. Seorang pria ditemukan tersangkut di atas pohon, meninggal dunia. Sebuah sarang besar tergantung di atasnya. Tubuhnya kering, disengat, dihisap para tawon hutan. Wawan pun menurunkan tubuh temannya itu ke permukaan. Nyatanya sebelum Eka ditemukan, beberapa warga sayup-sayup mendengar suara minta tolong dari arah hutan. Mereka sama sekali tak menggubrisnya karena mereka menyangka itu bukan suara manusia. Wallahu alam bisawab. Innalillahi wa innalillahi rajiun.
Semoga beliau husnul khotimah dan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cerita ini bisa ya dikaitkan dengan hal gaib, cuman mungkin dari sebagian kita yang berpikiran rasional akan menganggapnya si Eka ini nekat untuk memetik sarang madu itu sendirian. Padahal dia ini kan masih pemula, belum bisa, dan dia tidak mengindahkan apa kata-kata Wawan untuk memanggilnya. Mungkin Eka ini sudah mencoba memanggil kawannya si Wawan, tapi karena jarak mereka terlalu jauh, jadi ya terpaksa dia harus memetiknya sendirian. Takutnya ketika dia jalan terlalu jauh malah sarang itu tidak dia temukan lagi. Ya, itu tergantung pendapat kalian ya. Mungkin ya memang ada juga cerita seperti itu di dekat kalian. Ya, kita bisa memandangnya dari berbagai sisi. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Teruntuk penulis Mbak Safira Nurlaila, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah, sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horor yang lainnya. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim video ke sini ya. Kirim cerita kalian ke sini biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.